Kemudian kita akan dengarkan pemaparan yang kelima dari Dr. Mirza terkait dengan tema penggunaan aplikasi fintech P2P lending untuk meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM. Kepada Dr. Mirza, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ivan atas kesempatannya dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sampai jam ini. Tema dari presentasi saya ini adalah peer-to-peer lending, ya, aplikasi pembiayaan. Kalau dua narasumber sebelumnya menjelaskan bagaimana Bapak Ibu yang terkait dengan strategi pembuatan laporan keuangan untuk memperoleh pendanaan, di sini tolong diperbesar ya, moderator. Di sini Bapak Ibu ada solusi ya, solusi masalah oleh para UMKM tidak hanya memperluas akses pasar, tapi bagaimana memperoleh akses pendanaan apalagi di masa pandemi ini. Yaitu Bapak Ibu mungkin sedikit banyak sudah tahu dengan apa itu peer-to-peer lending, itu bagian dari produk fintech, financial technology. Lagi-lagi di awal narasumber dari Profesor sudah menjelaskan Bapak Ibu di masa pandemi ini untuk survive tidak hanya harus tidak hanya Bapak Ibu memiliki skill dalam pembuatan produk yang bagus, tapi mau tidak mau atau suka tidak suka Bapak Ibu harus melek terhadap teknologi. Salah satu Bapak Ibu melek teknologi yaitu bagaimana memperoleh akses pendanaan secara digital, ini yang dikenal dengan peer-to-peer lending. Mungkin dari Bapak Ibu memiliki akses terbatas ya dalam pendanaan terhadap dunia perbankan karena memiliki banyak persyaratan, dan itu persyaratan itu tidak semua dari para UMKM yang memenuhinya. Maka dari itu solusi untuk memperoleh pendanaan adalah lewat aplikasi peer-to-peer lending. Apa itu aplikasi peer-to-peer lending? Seperti kayak marketplace, kalau Bapak Ibu jualan produk lewat marketplace, misalkan Shopee, Tokopedia, yang mana mau tidak mau saat ini Bapak Ibu juga melek terhadap aplikasi e-payment, electronic payment, dan peer-to-peer lending ini adalah satu aplikasi untuk memperoleh pendanaan tanpa melewati perbankan. Nah, sebaliknya, apa itu peer-to-peer lending? Yaitu suatu lembaga non perbankan ya dalam bentuk aplikasi memberikan pinjaman kepada individu maupun perusahaan yang membutuhkan. Nah, dalam kaitan ini adalah para UMKM. Ya, saya spesifik adalah usaha mikro. Kenapa? Mayoritas hampir 90% berdasarkan data para UMKM itu adalah termasuk skala mikro. Nah, di mana skala mikro ini memiliki masalah dalam hal pembuatan laporan keuangan yang itu menjadi syarat utama untuk memperoleh pendanaan dari perbankan. Dengan adanya aplikasi ini mungkin sedikit banyak akan membantu Bapak Ibu. Next. Halo, moderator. Next. Oke. Nah, dalam peer-to-peer lending ini ada dua sisi. Ada satu sisi adalah sebagai peminjam, yaitu memperoleh dana, dia memberikan pinjaman dengan tujuan atau untuk memperoleh pemasukan. Dan dari satu sisi lagi, yaitu sebagai peminjam, yaitu debitur, di mana dia akan dipertemukan Bapak Ibu sebagai peminjam dan sebagai memberi pinjaman dan lewat suatu aplikasi. Jadi bisa dikatakan peer-to-peer lending ini merupakan marketplace ya dalam aktivitas kegiatan pinjam meminjam uang. Jadi Bapak Ibu tidak lagi terkendala antrian di bank, syarat-syarat persyaratan ya untuk memperoleh pinjaman. Dengan Bapak Ibu mengakses dengan mengklik beberapa link marketplace pinjam meminjam uang, jadi Bapak Ibu bisa melakukan registrasi secara online dan pinjaman secara online. Bagaimana prosesnya? Next, moderator. Nah, prosesnya, ini cara prosesnya, cara Bapak Ibu, di sini dari satu sisi adalah orang yang memiliki dana.
Ya, orang yang memiliki dana atau kelebihan dana akan memberikan pinjaman ya, pinjaman kepada si peminjam. Di sini dari si peminjam bisa dalam kategori individu, bisa di sini dalam kategori usaha. Ya, itu salah satunya usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, di sini dari orang dalam sebagai si peminjam ya, atau pemilik dana, dia akan registrasi online kepada registrasi. Kemudian dia juga akan melihat, dia dapat icon, ya, dapat ID, dia Bapak Ibu ya sebagai memperoleh dana yang banyak, bisa memberikan pinjaman lewat aplikasi ini, dan dia setelah mendaftarkan registrasi, dia mendapatkan ID seperti Bapak Ibu buka buku tabungan. Kemudian dari sini dia dapat informasi siapa yang akan memperoleh dana dari mereka. Ya, dia bisa melihat, ngecek status siapa yang meminjam uang, apa profil usahanya, bagaimana kegiatan aktivitas usahanya. Nah, lain halnya sebagai si peminjam, yaitu dari sisi UMKM, dia bisa registrasi online lewat aplikasi, di lembaga platform, bisa handphone maupun di PC, komputer PC, kemudian dia akan melakukan registrasi, namun registrasinya secara online, kemudian dia lakukan proses pengajuan kepada pendanaan, kemudian dia hanya cukup memasukkan data-data pribadi dan berapa platform yang akan dia pinjam. Tidak seperti Bapak Ibu melakukan pinjaman di bank. Next, berikutnya. Tentu ada kelebihan ya. Kelebihan aplikasi ini bagi si peminjam dalam kategori ini adalah UMKM, peminjam akan memiliki ya nilai suku bunga yang lebih rendah ya. Pinjaman dari peer lending ini dia akan memiliki suku bunga yang lebih rendah, namun tidak lebih rendah. Saya tidak memberikan anggapan ya, namun ini agak lebih tidak sama dengan bunga pinjaman di bank. Kemudian prosesnya tidak seformal ketika Bapak Ibu melakukan pinjaman di lembaga keuangan formal seperti bank. Dan prosesnya tidak terlalu kompleks ya, prosedurnya tidak sekompleks pada saat Anda meminjam, Bapak Ibu meminjam di perbankan, begitu juga persyaratannya. Terakhir, ini merupakan pinjaman tanpa agunan. Kalau di bank kan minta agunannya berupa aset. Kalau ini hanya berlandaskan kepercayaan ya. Jika data-data pribadi Bapak Ibu itu benar apa adanya. Next, berikut. Nah, namun ada kekurangannya. Di sini saya tentu ada kelebihan, ada kekurangan dari peer-to-peer lending ini. Tadi saya sudah jelaskan suku bunganya, mungkin Bapak Ibu, suku bunga dari peer-to-peer lending agak melonjak tinggi ya dari saat pada kelayakan kredit jatuh tempo ya. Pada saat Anda mengajukan kredit, Bapak Ibu, setelah disetujui, di situ berlakunya sungkat suku bunga. Nah, namun pada saat Bapak Ibu ada telat membayar, tagihan akan sangat signifikan besarnya. Kemudian jika Bapak Ibu tidak mampu membayar dengan sesuai dengan jumlah yang diharuskan, maka jumlahnya harus dibayar nanti melejit juga tinggi. Itu kelemahannya. Nah, kelemahan keempat, pinjaman ini bukan dalam bentuk jangka panjang. Ini pinjaman jangka pendek, yaitu dalam bentuk kuartalan atau bulanan, yang mana Bapak Ibu menyicilnya setiap bulan. Semakin lama jangka waktu pinjaman Bapak Ibu, maka tagihannya akan membengkak. Makanya solusi di sini, jika Bapak Ibu melakukan pinjaman secara online, harus dalam jangka waktu pendek. Kemudian ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman Ibu itu bisa terpenuhi ya secara keseluruhan. Next, berikut. Nah, ini data-data ya, data-data aplikasi peer-to-peer lending ya, pinjaman online yang terdaftar di OJK. Di sini saya sarankan Bapak Ibu sebelum melakukan aktivitas pinjaman secara online, alangkah baiknya Bapak Ibu lihat dulu daftar-daftar ya. Ini sama seperti kayak perbankan, ada Bank BCA, ada BNI. Jadi Bapak Ibu bisa lihat data-data ya aplikasi yang disetujui di OJK, karena ada juga beberapa aplikasi yang tidak disetujui OJK sudah banyak merebak di kalangan saat ini sehingga banyak merugikan para peminjam.
Nah, ini salah satunya ada Investri, Bapak Ibu bisa searching dengan nama linknya investri.id, kemudian ada Amarta, kemudian ada Coinworks, kemudian ada Uang Teman, ada Asetku, Modalku, Dana Mas, dan Akseleran. Nah, ini data-data 10 pemberi pinjaman digital yang terbaik menurut OJK. Next. Nah, itu saja dari saya yang terkait permasalahan UMKM tentang bagaimana mendapatkan akses permodalan di masa pandemi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Mirza atas paparannya.